Ketiganya itu kerjanya sama, harapannya sama, tujuannya sama untuk pengembangan pendirian agama Islam. Tapi sejarah Nabi. Kalau orang-orang di sini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang-orang sini, kalau wayang itu la ilaha illallah Nabi Ibrahim Khalilullah. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Siang, Rahayu, Mbak. Rahayu, selamat siang, Rahayu, Rahayu. Ngapunten dengan Mbah Sinten? Mbah Giat. Mbah Giat. Iya. Mbah Giat. Kita mau ini Mbak ya, teman-teman mau tahu tentang wayang krucil. Mungkin Mbahnya nanti bisa menceritakan sedikit banyak tentang wayang krucil. Dan saya ditemani teman hebat, wanita hebat yang nggak nyangka bisa ketemu di jalan. Bener rupanya sama-sama gede tapi ketemunya harus Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah dulu. Ya, mungkin Mbak bisa tanya langsung ya. Sejatine wayang krucil niku napa Mbah? Wayang krucil itu hanya gambaran sebagai contoh, contoh pengembangan agama Islam atau contoh manusia hidup di kalayak ini. Bukan asal usul, bukan dari mana, hanya gambaran, tapi gambaran ini ada faktor yang otomatis atau ada gitu. Jadi, wayang krucil itu dikatakan buatannya dari kayu. Kalau wayang krucil itu kayunya itu kayu satu, jadi kayu yang tidak jati, tidak kayu sono, tidak kayu randu, enggak. Kayunya hanya kayu miri. Kayu miril. Miri. Itu dapatnya di mana kok? Ya, ada di dekat-dekat danau. Iya, ada. Danau yang besar, kalau tidak ada kayunya miri. Masalahnya wayang krucil itu kalau dibandingkan dengan lain, kalau wayang golek itu tidak ada banding. Wayang golek itu ada kayunya ya, ada sepon-sepon gitu loh. Kalau wayang krucil meligi kayunya itu kayu miri. Bedanya mengandung arti. Miri itu katanya amiril mukminun. Iya. Nah, ini kan berkaitan dengan adanya wayang. Wayang krucil itu yang tadi saya bilang wayang krucil itu hanya gambaran, tapi gambaran ada bukti dan ada kisah nyata. Wayang krucil itu hanya 3 pahlawan atau 3 orang tokoh sebagai contoh. Contohnya satu yang namanya Amir. Yang kedua Umar. Yang ketiga kalinya Jembrung. Ya, kalau Amir itu ratunya di daerah Mekah itu Amir. Amir itu ada orang tua yang namanya Prabu Ngabdul Muntholib. Ya, ayahnya. Ya, Prabu Ngabdul Muntholib punya anak ya dikatakan Amir itu. Lah, Prabu Ngabdul Muntholib itu punya patih, punya bawahan yang namanya Patih Tambi Jempiril. Patih Tambi ini ratunya Prabu Ngabdul Muntholib, patihnya Patih Tambi Jempiril. Sang Prabu Ngabdul Muntholib punya anak 1
Amir. Patihnya punya anak juga satu, namanya Umar. Amir dan Umar ya? Iya. Berarti kurang satu lagi. Itu si family sedulur gitu ya. Setelah itu dia itu ya anak ratu atau anak patih, tapi dia itu tidak mau dijadikan ratu atau dijadikan orang pangkat. Si Umar sendiri ya gitu, sama kerjanya. Dia itu masih mudanya itu sekolah di pondok pesantren orang dua itu. Terus pondok mana ditempati, setelah itu jenuh, iya nyantri, cari pengalaman akan mengembangkan agama itu. Setelah itu maka dari itu contohnya kalau dulu dia Mbak Keringan, kalau dulu itu ada bakul dawet dipikuli lho Mbak. Ya jalan kaki niku ya. Nggih, niku kan gambari ciduke dawet niku gambarnya Marmoyo Mbak niku. Marmoyo niku napa? Umar niku Marmoyo. Oh, Umar Marmoyo. Nah, niku jadi pelambangnya sampai datang di situ. Nah, setelah dia sekolah di pondok, lalu dia mau harapan akan pulang. Masalahnya akan pulang itu ada utusan dari Mekah kalau mencari Umar dan Amir supaya harap pulang. Orang tuanya Amir sudah sepuh, maka akan mau dia itu pulang untuk mengganti itu. Tapi ya dia tetap tidak mau. Terus ya bagaimana bentuknya, lantas dirimo dia jadi ratu ngenteni Prabu setelah meninggal. Setelah meninggal, yang mendirikan itu bukan ayahnya, bukan tapi petilasan itu menuntut dengan rohnya Gusti Allah. Tapi terus madeg ratu di situ, tempatnya di situ, nggak ada yang berani. Ya satu, kedua kalinya setelah Amir itu jadi raja, patihnya ya sing ratu, anak ratu jadi ratu, anak patih jadi patih. Patih Bista. Patih Tambi Jembire nggih. Amir, berarti sing setunggal malih. Umar Amir, si Umar Amir ya. Amir niku anake Sang Prabu Ngabdul Muthalib. Lah si Patih Tambi Jembire duwe patih Beta niku mau. Patih. Lek diarani dirangkepne Patih Tambi Jembire ning ngoten nggih. Patih Tambi Jembire jenenge Patih Tambi Jembire ratune Amir. Ya, setelah dia itu dinaikkan tuba sebagai ya Bagindo. Nggih Bagindo Amir. Bagindo Umar. Ngene niki. Ya, jadi jenenge banyak sekali jenenge Bagindo Umar Amir Hamzah. Sang Prabu Amir Andilin, itu namanya orang satu. Ya, makanya setelah pendirian itu, lalu dia sebelum jadi raja itu ada ratu, setelah jadi raja ada ratu mau membunuh dia. Ratu dikatakan Ratu Rancang Kencana termasuk ratu yang jahiliyah. Jahe yang itu yang teguh itu ya dikatakan Umar dan Amir. Jalan. Lah masalah ada salah satu orang tua ya juga ratu. Tapi ratu itu mengharapkan kapan aku ketemu orang-orang khalifah. Orang-orang tokoh agama, saya jadi ratu. Jenenge namanya ratu itu ratu Kuasar, ya. Ratu Kasar itu
dikatakan Sang Prabu Kolharip Rojo Baundro, ratu Sabrang seperti Baladewa, ya itu. Ya, setelah itu maunya dia itu hanya mencari orang yang terdai khalifah, mana tempatnya. Lalu terus ada pengiriman prajurit mau membunuh Amir Hamzah, ya yang utusan itu ya itu Prabu Kolharip utusan orang rame, ya. Dan berani Prabu Kolharip Rojo Baudendo itu kalah. Setelah kalah itu dia mau bertobat, mau masuk agama Islam. Okay. Dia ikut dengan Amir dan Umar. Lah setelah itu dia itu yang sebetulnya ini bukan kerajaan, hanya seperti dikatakan seperti Kresna itu kan malih buta kan bisa, ya, ya seperti itu. Nanti, apakah itu siluman ngoten apa? Enggak, siluman. Ya enggak siluman, enggak. Tujuannya dalam dan luarnya itu sama, baik. Untuk mencari orang khalifah itu yang sifatnya aku kepengen melu, maka akan menggabungkan, akan mengembangkan agama Islam di dunia ini. Setelah itu tunduk seperti orang-orang biasa itu, yo pakai kejawen, blangkonan, ya gawe namanya itu ya jubah, tapi kayak gawe jubah seperti blangkonan. Itu setelah takluk dinamakan Jemblung. Nah, Jemblung berarti tokohnya tadi itu ya, Umar, Amir dan Jemblung. Ya, ketiganya itu kerjanya sama, harapannya sama, tujuannya sama untuk pengembangan pendirian agama Islam. Tapi sejarah Nabi, kalau orang-orang di sini La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau orang-orang sini, kalau wayang itu La ilaha illallah Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Tegesin apa nih? Lah niku Khalilullah itu dikatakan ya kaliwadah dalan kang bener. Nggih, dalan kang suci. Kaliulah olah untuk mengolah jiwa raga ketika orang supaya bersama. Jemblung itu dikatakan Amir. Kan kalau wau sampun matur bilih membuat wayang kucing itu kayu miri, amiril. Nah, namanya Amir itu ya juga itu. Amir ini Amiril Mukminin, pimpinane khusus wong Islam. Kalau Umar panjenengan pengertian iki. Kalau Umar ini pimpinane wong Islam ning kabeh umat. Oh, semua. Iya. Lah ketiganya yang terakhir Jemblung. Jemblung itu dikatakan seperti Janaka. Jemblung itu untuk mengambil agama. Jemblung itu janah untuk swarga. Ya, ketiganya orang itu kepingin swarga dunya untuk pengembangan itu. Apunten Mbah. Berarti dulu itu yang membikin cerita itu Sunan atau memang murni dari Arab sana atau? Iya, murni dari Arab. Terus yang gitu, sini yang menyebarkan siapa untuk pertama kali? Pertama kali ya gitu. Jadi ya pengembangan si Umar dengan Amir itu sebagai contoh agama. Maksudnya pencetus pertamanya misalkan kayak tokoh agama dulu Sunan Kalijaga atau mungkin tokoh siapa gitu? Wong yang menaklukkan semua jahiliyah, semua pejabat tinggi atau orang-orang yang nakal-nakal itu ya termasuk Umar, Amir dan Jemblung itu. Itu. Enggak, maksudnya di Indonesia, di Nusantara ini loh. Di Nusantara ini yang pertama mencetuskan wayang krucil itu siapa gitu loh. Sang Prabu Ngabul Muntolib dengan Patih Tambi Jembil gitu, yang pengembangan pertama ratu. Oh, berarti di sini itu ya. Iya. Itu dulu itu raja ya berarti. Iya, raja.
Raja di Mekah kok kayak gitu. Oh ini di Mekah. Iya, Di Indonesianya, di Nusantara ya dulu ya. Di Nusantara sudah pengembangan. Contohnya kaya ategi Masjid Demak itu yo lakon wayang krucil. Juar maneh nggih. Anu niku si Juar maneh niku lakon wayang krucil sebetulnya. Itu kan semua pengembangan agama khususnya. Ya. Berarti jenengan ini sudah keturunannya keberapa dari dalang sebelumnya? Kelima saya. Yang terakhir 5 saya ini. Jangan nggih semerep silai. Maksudnya atas-atasnya. Nggih, sinten mawon. Nggih, sepindah nggih. Sepriya anu Mbah Babiyut nggih. Mbah Rono Mejo. Nggih. Mbah Sono Wiryo nggih. Mbah Waryo Mejo. Mbah Nandir Pujo Nandir, terus Bapak Munadi kula. Dadi lek kula niki pun turun kelima. Mbak. Jadi ya jalur saya kalau megang wayang atau wayanganku ya ndak berani. Misalnya saya bisa wayang kulit, saya ndak mau ya. Soalnya payu ora ya wayang. Gitu. Wayang krucil. Karena selain ceritanya beda, bahannya beda, juga apalagi yang kira-kiranya menjadi perbedaan antara ya, wayang. Yang perbedaannya ya saling bersimpangan. Masalahnya kalau saya dalam wayang kulit ya dikatakan bisa, tapi tidak jelas unsurnya, tidak jelas pakem-pakemnya itu tidak jelas. Kalau wayang krucil tidak jelas ya tidak, tapi unsurnya itu sebagai contoh munggonya pikiranku wis cocok sesuai dengan adanya. Ada kitabnya Mbak? Kitab tuntunannya wayang itu. Kitab ini salah saya ini. Waktu saya sudah bosan itu kita berikan ke Dinas Pariwisata Tulungagung. Berarti sekarang kitabnya ada di Dinas Pariwisata. Tapi berarti masih selamat ada. Kan? Maksudnya misalkan masih diselamatkan di sana, masih. Tulisannya Arab Bundil loh Mbak. Arab. Iya. Tapi kalau cerita wayang krucil itu tidak cerita akan mau ke pasar terus pulang, enggak. Tembang Mbak. Kalau enggak bisa nembang enggak bisa. Kados bisa dicontohkan tembangnya Mbak? Boleh. Contohnya sak bait mah, sak bait aja. Macopat Mas, pinten? Mocopate. Jenis pinten. Mane di anu niku Mocopat Mas Kumambang. Kalau kula Mbak ya. Oh, iya. Kalau saya ini dikatakan Mocopat 11 ini munggu saya harus bisa, tapi kalau ditanyai harus bisa 11. Tapi saya ini Mas Kumambang saja. Mas Kumambang saja. Nasibnya orang kecil. Lasiman uripe wong desa iki Nora ibu bapak pos balinger saning Gusti temah dadi bocah rola. Aduh, hatinya langsung terenyuh Mbak. Iya, tembang Mas Kumambang namanya. Ya itu tadi kan tokohnya 3 ya. Tokohnya tadi Umar, Amir, sama Jemblung. Nah, untuk contoh sedikit aja untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa karakter mereka itu? Karakter dia yang itu yang tiga itu. Kalau Umar suka atau senang mencari celah-celah untuk membantu orang yang kekurangan, membantu apa, pengembangan apa saja hidup di dunia ini. Lah Amir itu tinggal sampean piye? Ngene Mesir bantu masjid bantunen iki duwite Umar bantunen Jemblung sing nuweki. Pegawainya tiap hari hanya gitu, tapi ketentraman orang atau kesugihan orang tetap ada yang mengganggu, itu tetap ada. Orang-orang yang mengganggu itu ada. Contohnya ya setelah Amir
berestri namanya Siti Muninggar. Siti Muninggar. Ini anaknya Sang Prabu Nursewan Dimerdayin. Itu ya dikatakan hanya kiasan saja, tapi itu ceritanya ya jelundrung. Setelah itu ada orang ya raja itu milik dengan Siti Muninggar. Lalu dia dikalahkan orang-orang itu. Setelah dikalahkan orang-orangnya tersebut yang kalah itu mau masuk agama Islam, Mbak. Mau masuk, saya mohon saya dimasukkan ke agama seperti Bapak. Berarti malah aja. Menawarkan diri, bukan mengajak, tapi justru malah mereka menawarkan diri supaya menjadi orang Islam. Setelah kalah ki karepmu piye? Karepmu lek wis kalah karo aku, karepmu piye kowe njaluk apa karepmu piye ngoten nggih. Saya ndak minta apa-apa sang raja, saya hanya manut kepada beliau untuk dimasukkan agama Islam khususnya. Kira-kira mereka itu tertarik karena apa? Apa karena ajarannya Islam itu waktu itu misalkan damai atau pripun? Kok buat menarik sampai menawarkan? Iya, mereka disebut-sebut gitu. Lek arep perang lek arep perang ngoten niku sing jenenge Umar itu punya kasang Qudratullah iki padha karo Jamus Kalimasada. Kasang Qudratullah baitullah aku njaluk gawelan kuasamu. Gusti Allah ngijabano bocah kuwi ya. Kewene ana lara ya dilarani tenan. Mergo Adipati Umarmaya atau Umar kuwi duwe kasang Qudratullah padha karo Jamus Kalimasada. Berarti ngapunten, dulu itu pas pada waktu ajaran Islam disebarkan itu apakah ya sholatnya itu juga seperti sholat yang sekarang? Iya. Maksudnya yang sekarang ini apa lebih ke misalkan merenung, lebih ke bertapa kados ngeten dulu. Mboten. Contohnya dari Umar Amir itu dari muka. Itu ya sekolah juga. Di mana kiai masjid suka gitu. Enggak cari orang yang tertinggi. Yang penting dia itu untuk di dalam kelancaran hidup dia itu mau jadi ratu kalau saya sudah melebihi dari orang-orang tersebut. Jadi upama aku urip ning alam donya ki lek iso ki aja gawe larane liyan lan aja gawe andhape lek iso mbantu segalanya apa perlunya masyarakat di bidang agama saya juga membantu. Kalau di bidang kekurangan ekonomi ada sendiri yang orang. Berarti niku memimpin semua umat nggih. Iya, yang tadi yang karakter jemblung tadi. Jemblung. Berarti misalkan yang waktu dulu itu masyarakatnya belum Islam itu tetap tetap diayomi. Iya, semua diayomi. Maka dari itu ketiga-tiganya itu fungsi hidup sekarang atau di zaman dulu. Iki saya sedikit ya tidak nyimpang, tapi kalau orang hidup di dunia itu tanpa ada ketiga orang, eneng manten lanang, eneng manten wedok, ndek eneng wali ora iso rapi. Ya. Mergo saiki contohnya orang mati itu talinya kan 3. Itu dikatakan 1 iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu budidaya di dalam hidup. Ini topik baru yang bagus. Iya, jadi pengembangannya tadi. Iman itu orang yang percaya segalanya dengan takwa ya. Yang kedua kalinya Islam. Islam itu tidak mengemungkan dikatakan sholat tapi Islam itu kurang baik ya. Islam itu hanya golek selamat dunia tekaning akhirat. Ihsan itu budidaya nalika hidup. Bagaimana saya untuk mencari makan, bagaimana saya untuk merekepin olahraga, bagaimana kalau besok saya sudah pulang di alam saya itu bisa
munggah swarga gitu loh misalnya. Bukan ngopeni antara hubungan kita manusia dengan Tuhannya, tapi juga dengan sesama. Iya dong, semua itu ada perimbangan loh Mbak. Jadi ada lurahnya, ada cariknya, ada mudinnya, lengkap ya. Mereka si piye Jemblung, Mbah Jemblung niki kula ajeng menehi mriku leh lalu nggih niki kula kertos iki ya Mbak, niki kudu dibantu, memang kula niki tahu sendiri. Tadi sing terjun niku ya wong tuwek niku wau kali Umar. Sang Amir, Sang Prabu, aku tak bantu masjid kono, aku tak bantu wong sing keserakatan, aku bantu wong ora duwe yang kudu diperlukan. Dawuh Gusti Allah kula nembe jagungan karo Pak Kadi ya dalem iki Kediri ya kan. Yang iki cerita kali kula. Ya dikatakan orang sholat itu tidak menjamin orang dikir tidak bisa jadi bungai Gusti Allah, tapi di dalam lahiriah tidak bisa memenuhi apa adanya. Kalau duwe yo ketemu jariah sesamanya. Jariah ndak kudu bareng to, Mbak. Jariah itu semua ya, perkataan, tindang tanduk, ya sholat semuanya itu dicintakan baik. Kalau kembali ke tembang tadi saya kalau nabuh gamelan Mbak, saya ini semua gamelan itu ada. Nyawanya. Itu loh sak perangkat itu. Saya ini lengkap. Bisa semua Mbak, kalau saya bisa semua, memukul itu enggak syukur bisa semua Mbak. Tadi malam aku ya solawatan kula ya. Solawatan damel gamelan. Citer Mbak, citer hanya citer dengan Tapi kalau mau copetan 11 itu ya semua mengandung arti Mbak. Lek pintere wong nabuh pakai nut, tapi lek pintere mau cepet banyak okat. Otak. Iya, pengertian yang penuh. Saya sekolah Mbak masalah itu. Lek wong sing pengalaman aku iso nabuh ndak bunyi. Ini kan tokoh-tokoh ya. Terus ya. Ciri khasnya wayang kucil. Ciri khasnya wayang kucil. Ciri khasnya wayang kucil itu ya memang orang kucil itu semua bahan, semua apa saja ciri khasnya. Lagiane wayang kucil itu dikatakan 10 atau 11 lakon. Terbatas Mbak. Kalau pengalaman hitungan saya ini menurut pakem itu. Jadi pemene terjemahan Arab Bundi Jemahan yang kuwi tembang lho, ndak iso nembang, ndak iso nglakoni wayang kuwi. Berarti harus nembang. Soalnya tembang itu kan sama dengan doa. Iya. Model zaman dulu doanya itu tembang ya. Nggih. Semua itu ada loh Mbak, tembang dandang gula itu sebagai jopo montro ada. Saya ya juga bisa, maksudnya saya juga bisa, tapi dalang itu loh, kalau sudah keluar itu berat sekali loh Mbak. Aku koyo-koyo ngono iku yo saya tuwek, saya ngoten jan berat sekali Mbak. Kalau wayangan ki dikatakan makanya nanti malam wayangan ya satu hari dikatakan luwe gitu untuk berdoa semuanya. Kalau tidak pas Mbak, kalau saya mau ngeruat mangan saya tidak miset dari papan yang kita tempati Mbak, untuk ya dikatakan satpal semedi untuk meminta dikabulkan apa yang jadi mereka. Selagi dalang itu pakai baju gawe jopo, pakai blangkon dijapani, apa meneh lek sing ngadep dupa ngene iki. Juswa iki kan ndak kena tinggi nyeluk. Anda membantu, yang bisa itu menyan Pak. Saya membahas sendiri, menyan Arab membahas sendiri Pak.